Selamat pagi pemirsa, hari ini liputan Aktualitas TV berada di Kejari Kota Pekanbaru di dalam hal menyorot soal Ketua Pemuda Milenial Pekanbaru bersama-sama dengan Lira Kota Pekanbaru melakukan satu konfirmasi kepada Bapak Kejari Pekanbaru yaitu Teguh Wibowo SHMH terkait laporan pihaknya 1 bulan yang lalu di mana pemuda milenial Pekanbaru yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat melaporkan PLT Sekwan DPRD Kota Pekanbaru terkait dengan dugaan korupsi sekitar 50 miliar lebih di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru pada tahun anggaran 2020 yang mana kita ketahui bahwa tahun 2020 adalah tahun pandemi COVID-19 yang tingkatannya masuk dalam kategori gawat darurat, sehingga oleh pemerintah Kota Pekanbaru maupun Provinsi Riau telah mengeluarkan regulasi yaitu sejenis perwaku maupun perbuk untuk membatasi pertemuan-pertemuan tatap muka. Namun yang menariknya adalah dalam laporan pihak pemuda milenial Kota Pekanbaru terkait dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Pekanbaru adalah justru adanya realisasi anggaran terhadap beberapa kegiatan-kegiatan yang di dalamnya menghabiskan anggaran puluhan miliar. Katakanlah AKD itu bernilai 22 miliar rupiah dan ada penyebaran informasi publikasi sebesar 24 miliar rupiah. Dan kemudian ada lagi biaya-biaya makan dan minum yang juga direalisasikan. Kabarnya juga miliaran rupiah. Nah, selain itu juga di dalam laporan pihak milenial Pekanbaru juga menyebutkan bahwa ada juga dugaan korupsi markup ya di beberapa kegiatan, katakanlah pemeliharaan perawatan sejumlah kendaraan dinas roda 2 maupun roda 4, dan juga ada diduga markup pada kegiatan penyelenggaraan THL atau tenaga harian lepas yang konon katanya secara real itu sekitar berjumlah 32 orang di Sekretaris DPRD Kota Pekanbaru. Namun kabarnya juga diisukan yang dibayar atau direalisasikan itu justru berjumlah ratusan tenaga THL. Nah, bagaimana dengan ini? Apakah ini benar? Nah, tentunya kita menunggu dari pihak Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru. Nah, justru ini yang hari ini oleh Teva Iris selaku Ketua Pemuda Milenial Pekanbaru dukung oleh Lira Kota Pekanbaru yaitu Pak Cito, justru ini mempertanyakan perihal penyidikan yang telah dilakukan atau tindak lanjut daripada laporan tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui, laporan tersebut sudah disampaikan pada 1 bulan yang lalu. Sampai hari ini kabarnya berbagai media mempertanyakan hal itu kepada Kejari Pekanbaru maupun melalui Kasitel Kejari Pekanbaru itu Pak Marel, namun tidak ada jawaban atau alias membungkam. Nah, ada apa? Kita tunggu hari ini konfirmasi pihak Ketua Milenial Pekanbaru dengan Kejari. Nantinya pihak Kejari Pekanbaru akan memberi respon untuk pertemuan ini. Tadi sudah dipertanyakan oleh pihak Ketua Milenial Pekanbaru kepada pihak Sekjen di tempat petugas dari Kejari, dan disebutkan bahwa Pak Kejari Pekanbaru belum ada di tempat, namun oleh para petugas kenankan untuk kemudian menunggu sesaat. Nah, demikian sementara pada pagi ini laporan dari Aktualitas TV di Kejari Kota Pekanbaru. Karena kan terkait laporan kita juga di Kejari Kota Pekanbaru kan sudah melebihi dari batas 1 bulan ya. Agak dilebarkan enggak biar dapat gambar semuanya. Terima. Tak kenal maka tak sayang. Wah, betul. Selama ini kemana aja Pak Dede? Orang kenal, ngobrol, warung kopi, apa. Sekarang di sini saya nih. Saya udah di mana-mana belum pernah kayak gini. Biar pernah Pak Kejari. Orang komunikatif. Datang gini kami tunggu nih Bang. Iya. Judul Allah itu mempertemukan kita ya. Kenapa nggak dari dulu?
Kita baca intinya aja ya. Oke. Ini. Ya, Pak Kajari bisa wawancara sebentar. Oke. Gimana? Selamat pagi Pak Kajari. Semoga Pak Kajari sehat. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita melihat Pak Kajari bahwa di sini ada Ketua Pemuda Milenial Pekanbaru yaitu TPA Iris didampingi oleh rekan-rekannya dari LIRA. Katanya sih mengkonfirmasi terkait dengan laporan pihaknya karena sudah 1 bulan disebut tidak ada respon, bahkan beberapa hari terakhir dilakukan oleh beberapa media untuk konfirmasi kepada Bapak Kajari melalui Kasintel, tapi tidak pernah dijawab sekalipun dibaca. Nah, sebenarnya ada apa yang terjadi Pak Kajari? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nggak salam dulu. Ini silaturahmi yang pertama dengan saya. Ya, Bro ya. Gitu loh. Kali. Nah, kayak gini kan enak nih kumpul bareng. Saya sengaja Pak Kasintel lapor ke saya. Kajari ada WA nih. Ngapain WA, orang kita sama-sama di sini kok WA. Dateng kayak gini saya suka gitu loh. Ayo bareng-bareng gitu loh. Sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, sangka sangka. Ini nggak bagus. Jangan jawab, saya bilang. Ya ke sini teman-teman itu. Saya bilang, masa sih nggak mau silaturahmi sama saya? Maulah. Saya nggak diterima di sini. Bilang aja kalau saya nggak diterima di sini gitu loh. Nah, ini saya suka kayak gini. Gitu. Kita apain nih Pekanbaru? Mau kita hancurin bareng-bareng, ayo. Mau kita bangun bareng-bareng, ayo. Cuma niat kita baik lillahi ta'ala, ya. Tentang laporan itu Pak, Masih jalan terus. masih jalan, cuma kalau nggak ada bantuan teman-teman, yang namanya Intel itu kan belum terjustisi. Nggak bisa kita panggil itu paksa gitu. Kita cari data, keterangan, itulah intelijen gitu. Dan saya lihat ini laporannya luar biasa gitu loh, menyeluruh, signifikan gitu loh. Artinya menurut Pak Kajari laporan TPA Iris melalui Ketua Pemuda Milenial itu datanya mencukupi nggak untuk 2 alat bukti minimal? Gini loh, yang namanya laporan ya itu kan awal ya, namanya hukum KUHP, KUHAP ya, itu ada 2 alat bukti segala macam yang perlu kita dapatkan. Sifatnya pengumpulan data dan keterangan. Pemberian keterangan ke kita, jangan cuma nyaruh tinggal. Nah, kita puyeng ini apaan? Jadi 1 bulan sebenarnya Pak Kajari udah jalan? Udah jauh jalan kita. Panggil Pak, Hah? untuk dimintai keterangan. Semua kita udah jalan secara intelijen ya. Berarti masih full bucket ya Pak Kajari? Oh iyalah di intelijen kan pasti. Makanya kita butuhkan nih kawan kita. Penegakan hukum kejaksaan ini ada untuk represif, ada untuk pencegahan, gitu loh. Nah kita lihat nanti situasinya seperti apa. Gitu loh. Apakah kita harus pidanakan seseorang, ya, ataukah harus pengembalian? Nah, yang lebih bagus yang mana? Gitu loh. Yang lebih bagus yang mana? Gitu loh. Oke, setelah ketemu sama Ketua PMP sendiri, langkah ke depannya berarti kan mau ngajar seperti apa nih Pak Kajari? Udahlah. Bro, maunya kayak gimana tuh? Ya, tentunya kita sangat apresiasi ya dengan adanya Bapak Kajari langsung saya bertemu. Tentu saya siap untuk membantu penegakan hukum yang ada di Kota Pekanbaru, yakni di Kejari Kota Pekanbaru. Artinya saya akan berkolaborasi terkait laporan saya yang ada di Kejari Kota Pekanbaru. Pak Ketua Milenial, Ya. apakah Anda yakin dengan segala bukti data yang Anda laporkan pada 1 bulan yang lalu di Kejari Pekanbaru? Saya Dan yakin. sampai hari ini kan masih nggak sintel. Bagaimana pendapat Anda? Saya yakin, dengan data saya sendiri saya yakin. Tergantung ke penegak hukum. Kita serahkan ke Pak Kejari saja. Tentu saya akan nanti ketika Pak Kejari sudah menyampaikan pernyataan seperti itu, tentu saya akan melakukan pertemuan dengan Bapak Kejari langsung, dan nanti apabila pun laporan kita tidak ditindaklanjuti, kita akan melakukan unjuk rasa.
Pak Kajari, ini kan ada satu fenomena hukum kita bahwa Kejagung sendiri saat ini sedang menuntut kasus korupsi yang pada saat-saat tertentu sebagaimana dengan Undang-Undang Tipikor, yaitu akan dijatuhkan hukuman mati, yaitu tentang Asabri. Artinya hukuman mati ternyata sesuai dengan fenomena hari ini itu masih bisa diberlakukan melihat kondisi-kondisi tertentu, dan itu kan kondisi adalah pada saat COVID, nah atau bencana sosial. Saya kira Bapak Kajari tahu. Nah sekarang kaitannya dengan laporan pihak pemuda milenial, hal itu kan terduga pada tahun 2020 di masa COVID. Jadi anggaran-anggaran yang justru diduga itu dilakukan korupsinya pada saat-saat kondisi di mana masyarakat Kota Pekanbaru dalam kesulitan karena COVID. Nah, bagaimana? Apakah memungkinkan juga hal yang sama sebagaimana disampaikan Kejagung akan dilakukan tuntutan hukuman mati? Ya. Bagaimana Pak Kajari? Terlalu jauh, ya, terlalu jauh. Jangan terlalu jauh ke sana. Kalau Asabri itu udah penyidikan segala macam, ya. Ini baru laporan awal, gitu. Jangan terlalu jauh ke sana. Terlalu jauh Pak Kajari ya? Masih awal banget ini, masih awal banget ya. Ini ada kesan nih Pak. Untuk kasus IYS Pak cepat respon Kajari Pak. Sementara untuk kasusnya BR yang mantan PLT. IS nih siapa? IYS. Siapa itu? Ida Dasari. Ini kok terkesan lambat gitu, udah 1 bulan gitu. Kata siapa? Ya media kan kami mantau Pak. Kata siapa? Gitu loh. Kasus Ida tuh dari tahun Faktanya, Pak. kemarin loh. Ingat nggak? Kasus Ida dari tahun kemarin. Bulan Oktober. Agustus loh. Ini udah bulan apa? Gitu loh. Itu kita masih proses. Gitu loh. Jadi jangan seperti itu. Itu namanya nggak sayang sama saya. Jadi pemirsa, hasil dari konfirmasi pihak pemuda pilihan Pekanbaru Pak Iris dengan rekan-rekannya bahwa didapati sebuah tanggapan dari Pak Kajari Pekanbaru, yaitu Pak Sedugo, menyatakan bahwa pihaknya saat ini ternyata masih terus melakukan proses. Jadi udah pilihan Pekanbaru Pak Iris selama 1 bulan lebih ternyata sedang dilakukan proses. Nah, proses seperti apa? Pak Kajari tadi yaitu melalui Pak Teguh mengatakan bahwa masih dalam ranah Sintel, masih dalam ranah pekerjaan Intel yang katanya tidak dapat diuraikan pada saat ini. Namun beliau tetap berhasrat atau berkomitmen untuk tetap membuka tabir soal dugaan laporan korupsi di Sekwan DPRD Kota Pekanbaru tahun 2020. Namun seperti apa kemudian prosesnya yang ini justru ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Pekanbaru dan pemuda milenial Pekanbaru kelihatannya belum terjawab dan belum bisa kita sebutkan seperti apa. Namun satu hal yang saat ini oleh pemuda milenial Pekanbaru masih memberikan kepercayaan kepada Kajari Kota Pekanbaru, yaitu Bapak Teguh Wibowo. Semoga segala tindakan korupsi di Indonesia bahkan Kota Pekanbaru dapat terungkap, sebab korupsi sebagaimana disebutkan telah menyebabkan kerusakan di dalam tatanan ekonomi kita, khususnya di Kota Pekanbaru. Demikian disampaikan Politikom Kajari Kota Pekanbaru, Ferry Sibarani, Pak. Ya, tentunya untuk masyarakat Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Kejaksaan ya tetap berkomitmen ya untuk melakukan suatu kewenangannya di bidang tindak pidana khusus tindak korupsi ya. Apabila nyata-nyata ada mens rea ya, ada mens rea niat yang betul-betul dia lakukan ya dan menimbulkan kerugian negara ya, tetap Kejaksaan akan menindaklanjutinya. Oke, itu saja Pak Kajari. Terima kasih. Selamat pagi Pak Ketua Milenial yaitu Pak Iris. Ya, selamat pagi. Tadi disaksikan bahwa Pak Iris sendiri telah ketemu dengan Kajari Kota Pekanbaru Pak Teguh Wibowo bersama dengan Kasitel Kota Pekanbaru yaitu Bapak Lasar Gimarel dan staf-staf yang lain. Nah, tadi kita mendengar bahwa Kajari Kota Pekanbaru dengan tegas mengatakan laporan pihak Ketua Milenial Kota Pekanbaru masih tetap berjalan walaupun masih di ranah Sintel atau intelijen, sehingga alasan beliau belum bisa untuk menguraikan sejauh mana perjalanan proses hukumnya sudah berjalan. Nah, menurut Pak Ketua Pak Iris, mengingat laporan Ketua Milenial Pekanbaru sudah berjalan kurang lebih 1 bulan penuh dan tidak ada satupun informasi yang didapat oleh pihak Ketua Milenial Pekanbaru. Bagaimana menyikapi hal ini? Ya, tentunya saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan media
yang telah memantau dari laporan, akhirnya sampai mempertanyakan. Tentunya dengan adanya Bapak Kejari Kota Pekanbaru, saya sangat berterima kasih. Artinya sudah ada bahasa dari Bapak Kejari akan menindaklanjuti dalam proses ini. Ini tahapan proses sudah berlangsung dan sudah memanggil-manggil satu persatu. Artinya kita akan menyerahkan kepada penegak hukum. Tetapi di sini saya juga akan kawal terus laporan saya sampai nanti ketika laporan saya ini tetap mengendap gitu, tentu saya akan melakukan unjuk rasa gitu. Karena ya tentu saya ingin kepastian hukum. Saya pengen kepastian hukum, tidak bertetele. Kalau memang ini tidak ada tindak lanjut, kalau memang ini perkaranya sudah mentoknya tidak ada, memang dikatakan tidak ada korupsinya, sampaikan ke publik. Biar publik tidak bertanya-tanya apakah laporan ini benar atau tidaknya gitu. Artinya saya akan tetap kawal. Selain unjuk rasa yang sudah disebutkan barusan, kabarnya pihak Ketua Pemilihan Pekanbaru dengan rekan-rekan yang lain, apabila laporannya di Kejari Pekanbaru tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, ada informasi mengatakan bahwa Ketua Pak Tepa Iris dan rekan akan berangkat ke Kejagung, Ya, bahkan benar. katanya ke KPK untuk membawa berkas laporan yang sama terkait dengan PLT Sekuan Kota Pekanbaru. Benarkah? Ya, benar, itu akan saya sampaikan nanti ke Jagung, dan nanti saya akan ke komisi saya sendiri, ke DPR RI di bidangi hukum dari fraksi PDI Perjuangan. Ini akan kita bawa karena saya tidak main-main dengan yang namanya korupsi yang ada di Kota Pekanbaru. Oke, sedikit review soal dugaan korupsi yang sebenarnya terjadi di Sekuan DPRD Kota Pekanbaru tahun 2020. Sebenarnya seperti apa? Mungkin bisa sedikit review aja. Ya, tentu di sini kalau saya melihat dengan laporan saya ini, ya terkait makan minum, terkait website itu sudah nampak lah bayangan itu terhadap Kejari. Artinya ya kita tentu mengikuti proses. Saya ini bukan gawenya, saya ini hanya melaporkan, yang menindaklanjuti itu adalah Kejaksaan Negeri Pekanbaru. Tadi sepertinya Kejari Pekanbaru menunjukkan satu respon yang akrab begitu ya, dan senyuman yang cukup indah dilihat. Apa yang ini pertanda bahwa pemuda milenial Pekanbaru dengan Kejari akan menjadi satu tim yang baik ke depan dalam rangka mengungkap korupsi di Kota Pekanbaru? Ya, tentu dengan adanya Bapak Kejari Kota Pekanbaru yang merangkul saya, artinya Pak Kejari juga sebagai orang tua kita juga ya di Kota Pekanbaru yang kita tuai, sangat apresiasi lah kita. Kita akan tunggu nantinya Pak Kejari, nanti akan kita silaturahmi kita dengan Pak Kejari untuk ngobrol-ngobrol, sedang ngopi gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketua Tepa Iris. Siap. Semoga sukses dengan rekannya. Barangkali tadi sedikit kami akan menanyakan tentang pendapat tanggapannya, bahwa Kejari telah menyebutkan tadi setelah bertemu dengan pihak pemuda milenial Pekanbaru bahwa kasus tersebut yang dilaporkan terkait dengan PLT Sekuan Kota DPRD Kota Pekanbaru tahun 2020 yang disinyalir melakukan tindak pidana korupsi puluhan miliar rupiah sudah diberikan tadi bahwa tetap jalan walaupun di ranah intelijen, jadi sehingga belum bisa diuraikan seperti apa. Mungkin ada tanggapan dari pihak Lira, dari Wali Kota Lira Kota Pekanbaru itu Bapak Citu. Silakan Pak. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Pertama, kita juga menyambut baik dengan adanya pemuda milenial yang sudah menemui ataupun ditemui oleh Kejari Kota Pekanbaru. Jadi kami dari tetap support apapun yang menjadi dugaan kita ini, semuanya harus bisa dibuka seluas-luasnya. Jangan sampai ditutupi di tengah masyarakat. Karena kalau ditutupi dan berlanjut berlarut-larut, nanti akan mengakibatkan sesuatu dugaan yang tidak baik bagi masyarakat itu sendiri. Termasuk bagi pihak lembaga kejaksaan, Bu? Termasuk bagi lembaga kejaksaan. Karena apa? Istilahnya akan ada dugaan-dugaan, ada kerjasama, ada dugaan-dugaan main kong-kali-kong, itu pasti ada di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi dengan keadaan pada hari pagi hari ini, dengan kejaksaan kepala kejaksaan ini sudah menemui, kasih kita juga bisa bertemu berkoordinasi dengan kita ya kita ucapkan terima kasih. Tapi tetap akan kita tunggu progres sebenarnya bagaimana nantinya sampai dengan titik kita semua mengetahui hasil daripada dugaan-dugaan yang telah dilaporkan oleh pemuda milenial.